Halo semuanya, kenalin namaku Diana Liudin, Head of Growth dari Hype. Sebelumnya aku sempet S2 di China, lumayan lama. Dan perkembangan teknologi di China tuh sangat jauh advance loh dibandingkan di Indonesia. Mungkin bisa dibilang kayak 20 tahun lebih cepet daripada Indonesia. Makanya ketika balik ke Indonesia, aku ingin berkecimpung di startup, membantu untuk membangun negeri ini. Jadi sekarang di Hype sudah 1 tahun lebih dan lumayan lah apa yang sudah dibangun bersama Hype. Jadi sebenarnya awalnya memang kan sudah tertarik ya untuk join startup company. Tapi begitu aku balik lagi ke Indonesia, saat itu aku kerjanya di perusahaan China. Jadi mungkin nggak terlalu relate kan. Baru ketika umur 30 aku ambil keputusan, oke deh aku mau berkecimpung di dunia startup. Jadi saat itu ada lowongan pekerjaan yang benar-benar entry level. Jadi saat itu di umur 30, entry level itu bener-bener yang kayak switch karir banget. Dan dari situlah pelan-pelan naikin tangga karir sampai ke posisi aku sekarang ini gitu. Sebenarnya basicnya itu aku suka tantangan. Jadi ketika aku tahu, oh ternyata Indonesia ada loh sosial media lokal gitu buat anak-anak bangsa. Terus aku tertarik join dan dengerin juga sih visi misinya. Nah, kalau misalkan dari luar udah punya, masa Indonesia nggak punya? Jadi mungkin kesannya itu sangat susah ya untuk compete sama giant gitu istilahnya, sama yang udah gede gitu. Tapi why not sih? Jadi itu pun yang nanti nextnya ketika hasil kerja di sini itu akan masuk ke dalam portofolio juga kan. Dan makanya dari beberapa inisiatif akhirnya kita udah lumayan banyak nih angka installs dan lain-lain. Jadi itu juga yang memotivasi aku untuk terus berada di Hype. Supaya bisa lebih banyak lagi orang yang ngerti, tahu pentingnya untuk ada juga ya berkontribusi untuk ekonomi lokal dan juga bisa download Hype. Sebenarnya cukup banyak ya, mungkin kurang lebih aku bisa ceritain 3 deh ya. Yang pertama itu ngebangun tim yang solid lah. Jadi pertama kali masuk sini bisa dibilang tim existing itu masih kurang arahan. Dari segi KPI dan lain-lain masih kurang banget. Dan hard skill mungkin udah ada tapi belum terlalu terasa. Jadi itu tugas aku juga sih untuk ngebangun si timnya ini gitu ya. Nah yang kedua itu menurut aku lebih ke cara-cara supaya orang tahu tentang Hype gitu. Apalagi memang kita sudah lumayan terkenal di platform lain, misalkan kayak TikTok segala macam ya. Tapi gimana sih supaya kita memanfaatkan platform lain biar mendatangkan traffic ke platform sendiri. Jadi sangat susah juga sih untuk mencari formula supaya kita bisa viral. Dan itu juga akhirnya dapat juga beberapa kali kita viral terus dan akhirnya sampai dapat installs. Dan menurut aku yang ketiga itu adalah gimana supaya aplikasi Hype itu masih terus dipakai sama orang. Jadi kan orang udah masuk ya istilahnya. Gimana supaya kita bikin menarik dari segi UI UX ya, perkembangan produk, strategi marketingnya supaya lebih bisa masuk lagi. Jadi beberapa struggle itu masih bisa dihadapin kalau kita tahu cara untuk bikin lebih baiknya gimana gitu sih. Jadi dari yang jawaban aku yang pertama, nah timnya itu harus kompak dulu. Kalau timnya udah kompak, pasti nanti semua tantangan masih bisa dihadapi gitu. Sebenarnya ini bisa berlaku untuk 2 tipe karyawan ya. Yang pertama itu yang karyawan intern. Cerita intern dulu ya. Kalau untuk intern sebenarnya kita mencari seseorang yang nggak harus terlalu banyak pengalaman. Karena susah ya, ada beberapa mahasiswa kan yang butuh untuk pertama kalinya mendapatkan pekerjaan ya. Yang penting pribadinya itu attitude-nya bagus dan dia tuh benar-benar mengerti arahan dan bisa berusaha sih. Kita jujur pernah terima satu orang yang hasil mendengar live kita lagi ngomongin ada job vacancy. Dan dia sebenarnya tadinya itu adalah seorang barista dan akhirnya membantu di KOL and community. Jadi beneran yang zero experience kita terima juga, tergantung ya. Tapi ada juga case di mana ada beberapa intern kita yang ada experience juga.
Dan ketika di sini kita naikin lagi kelasnya gitu ya, untuk dia skillnya bisa nambah lagi gitu. Yang penting yaitu dari segi attitude dan bisa mengerjakan sesuatu. Nah, sedangkan kalau untuk karyawan tetap itu mungkin akan lebih berlayer-layer lah, tingkat kita, bukan tingkat kesusahan, tapi tingkat gimana kita mikirin, oh dia cocok atau enggak. Yang pertama itu adalah dari segi vibes atau culture-nya. Biasa kita mungkin dengar ada yang namanya culture fit ya. Jadi tiap-tiap perusahaan itu pasti akan ngelihat, oh dia, kita kan cukup dibilang sosial media kan banyak dipakai sama orang muda rata-rata. Apakah dia itu cenderung kaku? Kalau kaku, takutnya dia nggak nyaman kerja di lingkungan yang dinamis gini gitu loh. Jadi itu yang kita lihat juga ketika interview kan kedapetan lah ya vibes-nya seperti apa. Kemudian juga dari segi skillnya, bisa aja dia itu adalah lulusan kampus ternama, tapi dia soft skillnya kurang dapet nih gitu, terlalu pendiam, gimana gitu. Itu juga menjadi concern. Ya, balik lagi kita adalah sosial media kan, kita pengen yang lebih orang kreatif nih. Kemudian hal-hal sebenarnya memang kalau dia adalah, orang ini adalah lulusan dari kampus yang ternama itu membantu sekali, tapi belum menutup kemungkinan yang kampus biasa aja nggak bisa masuk. Tetap harus dilihat juga dari portofolionya. Jadi biasanya aku akan kurasi portofolionya mereka, terus lihat, oh ternyata bagus nih, sepertinya akan membantu supaya Hype bisa lebih maju. Dan kadang juga aku akan nanya, apakah ada struggle atau kayak challenges yang mereka bisa share ketika mereka di tempat sebelumnya gitu. Itu yang bisa aku lihat, apakah mereka ada jiwa kepemimpinan, apakah mereka mampu untuk berpikir out of the box, dan hal-hal lainnya seperti itu. Yang biasanya aku suka tertarik dan aku korek dalam, akhirnya baru ambil keputusan, oke, kita offer dia untuk satu posisi di Hype. Aku lupa ini perkataan atau apa ya, quotes atau peribahasa gitu, ada dalam peribahasa Chinese sebenarnya ya. Itu adalah selesaikan apa yang kamu mulai. Jadi apapun, misalkan aku kepikiran waktu itu, aku mau pokoknya switch gitu ya, kerja di dunia startup. Jadi ketika di entry level yang pertama kali itu kewalahan sekali tuh. Pas probation sih udah pasti ini kayaknya nggak akan dilanjut gitu. Jadi udah ada ketar-ketirnya. Tapi karena aku orangnya itu nggak pernah setengah-setengah dalam mengerjakan sesuatu, jadi aku harus menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Itu yang mindset yang selalu aku tanemin, dan mungkin teman-teman di luar sana juga bisa berpikiran yang serupa gitu. Ketika kita sampai ke satu keputusan, oke, misalkan aku mau diet, oke, aku misalkan mau S2 lagi, atau oke, aku mau menikah, apapun itulah ya. Jadi menjalankannya jangan setengah-setengah. Makanya sebelum sampai ke keputusan itu, dipikirkan dulu lah matang-matang gitu sih. Karena rata-rata kan kita selalu di-influence sama orang lain. Apalagi sekarang di sosial media kan udah tau lah, oh mereka lagi beli baju ini, atau lagi tren ada pakai iPhone dan lain-lain. Itu mungkin bisa jadi motivasi, tapi jangan membuat itu jadi influence dan akhirnya kalian nggak mampu dan tidak mampu mengikuti sampai selesai lah istilahnya gitu ya. Jadi ingat, selesaikan apa yang sudah dimulai. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi skripsi atau lagi mau selesai untuk kasih ininya yang menuju ke wisuda, selesaikanlah dengan baik dan lihat ke depan akan lebih baik lagi di dunia ini. Ya, begitu cerita yang tadi udah disampaikan, dan thank you ya udah nonton Hype Stories ini. Bye!